Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini adalah kepada hati ya. Apa yang ingin hati kamu katakan kepada dirimu yang selama ini mungkin kamu tidak ngeh ya, tidak peka ya. Dan di sini saya mau mereadingkan untuk kalian Scorpio apa yang ingin atau suara hati kamu ingin mengatakan kepadamu ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu Scorpio. Scorpio, suara hati Scorpio. Scorpio. Apa yang hatimu ingin katakan kepadamu, Scorpio? Scorpio. Scorpio. Oke. Di sini ada Five of Cups. Di sini Knight of Pentacles dan Three of Swords. Wah. Dia merasa sedih ya, telah ditinggalkan, telah dihianati, ataupun mungkin kondisinya kamu yang menyakiti seseorang, hatimu betul-betul merasa sedih karena ego, kamu tidak fokus pada dirinya. Ya, ini kita bicara hati dan logika ini beda ya. Jadi apa yang ingin hatimu katakan untuk dirimu, fisikmu dan logika. Jadi terkadang kamu tidak mendengar suara hati. Kamu terlalu berlogika sehingga akhirnya apa? Ujung-ujungnya hati tersakiti. Karena keegoisan dari ego, dari logika, dan fisik melaksanakan. Jadi saya disclaimer dulu ya. Jadi dirimu ini kan ada dua, jiwa dan raga, ya. Ataupun kalau dibilang logika, mewakili jiwa, raga, jiwa yang mewakili hatimu. Dimana dua ini ibaratkan bersaudara gitu dalam satu tubuh. Kalau mau dibilang ya orang yang berbeda ya. Ini kalau dibilang orang ya. Kalau kita anggap orang ini berarti dua orang yang berbeda tetapi dalam satu tubuh. Dimana hati ini kakak adik, logika ini kakak, ini kita perumpamakan seperti gitu. Ya. Tetapi terkadang kamu tidak mendengar suara adikmu, kamu mendengar hanya dirimu, kakak gitu, kakak yang mendominasi. Jangan. Itu dia nggak baik untuk kamu. Benar kan apa yang terjadi? Terkadang kamu tuh tidak mendengar itu. Tetapi kalau mereka sudah meninggalkanmu ya, sudah menyakitimu, siapa yang tersakiti? Bukan logika, tapi adikmu, hatimu yang tersakiti dari keputusan yang kakaknya ambil, yaitu logika. Dia mau bilang, kakak, ini contoh ya, kalau dibilang ya, kakak, adik mau bilang, kakak jangan terlalu keras kepala, jangan playboy, jangan playgirl, jangan cepat-cepat bosan. Kasihan diriku yang tersiksa, diriku yang merasa sedih. Kalau kakak marah, cepatlah minta maaf, karena saya tidak bisa lama-lama menyimpan amarah. Hatiku sakit, ya orang bilang badanku sakit, ini contoh kalau dia anggap dia manusia, badanku sakit-sakit menanggung beban ini gitu. Kenapa kakak terlalu lama marahnya gitu ya.
saya ingin move on gitu. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari Scorpio yang kondisinya sudah baik-baik saja tapi sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Seolah-olah oke, saya berteman dengan kamu, ya kita sudah putus tapi kita berteman, tapi sebenarnya enggak, masih marah itu. Walaupun senyumnya di luar manis, biasa aja, sudah sahabat, padahal di hati itu awas kamu ya, kurang ajar kamu. Bener kan? Karena penuh drama dan itu yang menyakiti hati. Bukan logika nggak pernah sakit kok. Tetapi di sini dia mau kamu bisa menenangkan hatimu, yaitu dimana kakaknya itu harus bisa menenangkan. Oke, kita maafkan semua ya supaya kamu juga tidak tersakiti. Nah itu harus ada pembicaraan gitu. Ini kan tidak. Seolah-olah kalau kamu sedih ya sudah, hatimu yang sedih aja, biar sudah sedih. Tidak pernah berbicara bahwa hati diriku ya maafkan saya atas keegoisanku, akhirnya kamu bersedih, maaf ya. Ingat hari ini kita mungkin ditinggalkan, tapi ingat besok pasti ada orang yang akan membahagiakan kita. Kamu jangan sedih ya, jangan bersedih berkepanjangan ya. Ini kan tidak. Ya sudah, menangis-nangis aja berhari-hari sampai bertahun-tahun itu masih ada rasa sakit hati. Kenapa? Karena logikanya tidak menenangkan hati. Kakaknya tidak menenangkan adiknya yang lagi sedih. Ya ibaratkan jalan sendiri-sendiri, logika sendiri, hati sendiri. Ya kan? Dimana ini harus saling seirama, harus saling mendukung, harus saling mensupport. Supaya langkah kaki kamu atau fisikmu, badanmu itu bisa nggak bingung mau kemana arahnya nih. Ini yang terjadi nih kan, fisik ini bingung. Sebenarnya hati mau kemana, adiknya mau kemana, kakaknya mau kemana, logika ibaratkan di persimpangan jalan, langkahnya bingung. Ujung-ujungnya apa? Sakit-sakit badan, sakit-sakit kepala. Karena apa? Ada pertengkaran dalam hati dan logika. Akhirnya fisiknya sakit. Ya, aduh asam lambungku sakit, aduh kepalaku migrain. Nah itu, ini saya coaching ya. Jadi ada yang tanya, Kak Ica ini apa ya? Ini saya coaching, di mana saya mau memberitahukan kamu bahwa ini loh hati Scorpio yang lagi kamu nggak peka-peka itu, yang lagi sedih, yang lagi ingin dia katakan kepada kamu, supaya kamu berubah di masa depan, supaya hidupnya lebih nyaman, hidupnya lebih enteng. Ya. Ini bicara percintaan soalnya. Kamu tuh kadang-kadang melihat dari sisi kalau dibilang ya logikanya tuh, dia anak orang kaya, wah dia pekerja keras, dia ini, dia itu. Ya, ini kalau contohnya kalau cowok ya. Wah, cewek itu menarik, seksi, bekerja keras, kaya, pokoknya perfect deh. Tetapi hati bilang, ya sudah kalau perfect ya kamu harus juga bisa mengerti dong. Kalau dia itu sibuk, tidak mungkin dia mau sayang-sayangan kamu terus di HP-HP, WA-WA. Tetapi seolah-olah harus gitu. Macam seolah-olah itu nggak boleh ada kekurangan. Ya ujung-ujungnya karena ego ya, dia nggak punya waktu untuk saya, sudah deh kita putus aja. Setelah putus yang tersakiti siapa? Hati lagi, bukan logika. Ya, kasihan hatimu lagi yang tersakiti karena ego, ataupun saya mencintainya, kakaknya bilang jangan dia kere, jangan dia ini, jangan dia itu. Karena apa? Kakaknya mendominasi semua keputusan, yang mana harus fisik mengikuti. Dan itu yang terjadi. Ya, di sini ada the sun, six of pentacles, nine of cups, nine of cups. Kita lihat lagi apa yang ingin dia katakan kepadamu, ace of wands, dan wah ini tersakiti ya, tapi memang rata-rata hati tersakiti loh. Ya, king of pentacles. Sama sih, kalau bukan masalah percintaan, masalah ego aja. Di sini seolah-olah Scorpio tuh ingin bebas. Kalau percintaan masih ingin bebas. Padahal kalau dibilang kalau kamu ingin menjalani suatu hubungan, ya harus tidak bebas gitu. Ya, kamu nih masih ingin bebas. Sehingga
pada saat komitmen itu dilanggar, ada sesuatu terjadi, hati lagi yang sakit. Ini hati protes ya. Begitupun dengan uang ya, atau ego. Kebanyakan kamu boros ya. Pada saat nggak ada uang, hati lagi yang cemas ya. Cemas ini artinya, wih gimana ya nanti besok saya makan apa ya, wih saya punya hutang, wih sudah ditagi-tagi nih, gimana nih. Yang pusing siapa? Hati. Cenut dia ya, bukan logika. Padahal yang ambil keputusan logika, iya kan? Wah saya harus ambil kredit, wah saya harus ambil ini, saya harus ambil itu. Tapi nanti pada saat emosi ditagi-tagi ya, ditelepon, Pak gimana Bu ya, bisa bayar hari ini karena sudah jatuh tempo ya, bingung. Hati lagi duk dak, gimana ya, saya mau ambil pinjaman lagi, ini kurang nih uangnya. Itu yang terjadi kan. Jadi jangan ego, kasihan, hatimu malas urus-urus yang bikin dia dak dikduk juga. Jadi hati tuh kayak macam dak dikduk, walaupun kita bilang diri kita, tapi sebenarnya dia merasakan gitu bahwa saya cemas sekali karena keputusan-keputusan kamu. Ibaratkan kalau seorang pemimpin ya harus bijaksana, logika. Kamu juga lihat dari saya ini kayak ibaratkan gitu kan, saya ini kan adikmu, kamu harus melindungi saya kan kecil, jangan kamu semena-mena karena saya kecil jadi kamu semena-mena, jangan dong. Ya, diinginkan kamu bisa melindungi adiknya, kakaknya bisa melindungi adiknya gitu. Tapi yang terjadi kakaknya semena-mena terhadap adiknya, ini yang terjadi. Jadi kasihan ya, lihat hatimu. Ya, jangan sampai kamu tersakiti terus. Kalau kamu sudah merasa tersakiti, kamu menangis-nangis, logika kamu harus bicara pada dirimu sendiri. Bukan kamu, besok saya harus mencari orang lain supaya saya bahagia lagi. No, tapi kamu harus bisa menenangkan hatimu dengan, sayang, adikku sayang, jangan pernah bersedih, gitu. Kasih support dia. Bukan kamu logika malah berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak sakit hati lagi, supaya saya bahagia lagi. Oh saya harus mendapatkan cewek itu, oh saya harus mendapatkan cowok itu, oh harus saya pergi ke minum-minuman keras, oh saya harus, no. Itu yang terjadi sekarang kan. Kamu pelariannya ke situ, padahal sebenarnya penguatan paling utama itu adalah dari diri sendiri. Ya, tapi kamu tidak sadar itu. Kamu mencari kebahagiaan di luar diri. Ya. Jadi gengsi dikurangi. Hutang dikurangi. Mempermainkan perasaan sendiri dikurangi. Kadang-kadang begini, Scorpio itu kalau suka sama pasang orang itu ya, sukanya sebentar, berarti kan itu kan cinta. Jangan mempermainkan perasaan orang. Kalau cuma mau main-main atau teman rasa pacar, kasihan hatimu juga. Kamu merasa biasa aja, padahal hatimu juga tersakiti, menyakiti orang lain. Ya. Dan ya setidaknya tetap ceria. Hidup apa adanya, jangan ikut-ikut orang lain. Ya, kalau kamu memang di circle toksik, jauhkanlah langkahmu biar hatimu jangan tersakiti. Terkadang kamu masih tetap ragamu ya di tempat itu dan akhirnya kamu tersakiti dari dalam. Entah dari tindakan, entah dari sindiran, bulian. Hati lagi, mulutmu ya senyum, tapi hatimu sedih, kasihan. Karena saya lihat di sini circle toksik sangat luar biasa. Entah dalam sisi pekerjaan, keluarga, sahabat, rekanan. Ya. Akhirnya Scorpio menjadi toksik untuk dirinya sendiri. Di mana? Kamu merasa insecure. Akhirnya apa? Hatimu lagi yang kecewa, sakit, emosi. Tapi gak bisa dia keluarkan. Karena ya dia mau keluarkan kemana? Jadi akhirnya apa? Dikeluarkannya lewat mana? Ya sakit-sakitan. Kadang-kadang kamu migrain. Itu yang saya bilang tadi, persimpangan jalan. Jadi ragamu yang akan akhirnya kena dampaknya. Ya, fisik maksudnya ya, raga ya. Seperti gitu. Sakit kepala, migrain, sakit gigi, sakit ya pusing-pusing, oleng, ulu hati sakit, ya. Nah itu. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih menjaga hati.
Kalau kamu sudah tahu bahwa hatimu terancam, ya jangan, kasihan. Anggap itu adikmu yang harus kau lindungi loh. Kamu menyayangi adikmu kan? Jadi sayangilah hatimu karena dia adikmu di dalam dirimu. Jadi logika jangan semena-mena seolah-olah saya ini saya gitu ya. Jadi kamu nggak melihat dari sisi hati, seolah-olah hati tuh nggak ada gitu. Seolah-olah hati dan logika tuh satu bagian, padahal sebenarnya tidak. Itu bagian, ada dua bagian di mana dalam satu tubuh ya, walaupun berbeda, di mana dua-duanya ini harus saling kompak, harus saling support supaya tubuhmu ini bisa satu arah ya. Itu yang harus kamu sadari. Kalau kamu tidak sadari, berarti kamu akan mendapatkan kamu mencari kebahagiaan di luar diri, yaitu si A, si B, si C. Kamu berharap kepada orang lain untuk datang membahagiakan kamu. Padahal sebenarnya kamu tuh nggak akan kesepian kalau kamu merasa bahwa ada dua orang yang akan menyayangiku gitu. Ya, dengan dengan tubuhmu ya. Jadi logika bisa bicara dengan adiknya ya, hati juga bisa bicara dengan kakaknya, yaitu logika. Jadi saling komunikasi dalam satu diri. Nggak usah kamu mencari kebahagiaan, mencari orang-orang di luar sana, apalagi ujung-ujungnya kamu mendapatkan orang toksik yang mana ya lebih menghancurkan hidupmu. Tapi buatlah komunikasi dari dirimu, dari hatimu, dan dari logikamu untuk menuju masa depan yang lebih baik, lebih tercerahkan, lebih bahagia di hari esok. Gak usah terlalu mau minta bantuan si A, si B, si C ya. Dan ini yang belum kamu lakukan, dan ini yang juga belum kamu sadari ya, karena kamu belum sadar jadi kamu belum melakukannya. Nah sekarang kamu sudah sadar, karena kamu mendengar readingan ini berarti kamu terpilih untuk ada kesadaran jiwa dari semesta, karena saya tidak memanggilmu untuk mendengarkan readingan ini. Kamu yang terpanggil secara jiwa untuk mendengarkan ini. Jadi sekarang rubahlah pola pikirmu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.